Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah selaku mentor MOOC Angkatan 1 serta rekan-rekan Bapak Ibu peserta MOOC yang kami cintai dan kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu di sini untuk menyaksikan seminar dari peserta, dan ini adalah Ibu Agni Demi Hikmawati SPD yang akan memaparkan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Sebelumnya saya Sandita Nityas Arfiana selaku moderator pada sesi hari ini. Sebelum kita memasuki pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Agni, marilah kita awali dengan berdoa. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah penyampaian materi, ketiga sesi saran dan pesan, dan keempat adalah penutup. Baik, untuk yang pertama pembukaan, marilah kita buka hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk kepada acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Agni, yaitu mengenai pemanfaatan media digital dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana isinya dan nanti bagaimana metode yang akan disampaikan oleh Ibu Agni. Kepada Ibu Agni kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Sandita selaku moderator. Kepada yang terhormat Bapak mentor kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Eko Sutrisno SPD, yang telah membersamai saya dalam kegiatan hari ini dalam orientasi pengenalan nilai dan etika. Juga yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai selaku peserta, ada Pak Asep, ada juga Bu Dorima, ada Pak Edwin. Terima kasih sudah bisa hadir dalam kegiatan seminar hari ini. Pertama-tama pemaparan saya, pemaparan kami, yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Ya. Sebelumnya ada angkatan pertama mengambil tema yaitu pemanfaatan media digital dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 10. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yang tentunya tanpa perkenalan pun kita sudah saling paham, saling tahu. Untuk nama saya Agni Demi Hikmawati, saya lulusan seni ya. Jadi titel saya adalah sarjana seni. Kemudian NIP 1982 1224 2023 212007. Tentunya dari NIP sudah terlihat jelas saya tahun berapa ya. Sudah angkatan yang lama tentunya. Kemudian golongan di P3K yaitu golongan 9. Untuk jabatannya ahli pertama guru seni budaya. Saya merupakan guru seni budaya dan unit kerja saya ada di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Untuk alamat yang saya cantumkan adalah alamat yang sesuai KTP. Jadi rata-rata guru di SMP 10 itu alamat itu punya dua. Jadi ada alamat KTP dan alamat domisili. Nah, untuk alamat sesuai KTP adalah saya tinggal di Wirengan, Bapak Ibu, RT 03 RW 4 Baluwakti Surakarta. Itu lingkungan yang dihubungi Beteng Keraton Surakarta. Monggo kalau kersa pinarak, tetapi saya tidak ada di sana karena saya tinggalnya di domisili saya yaitu Karanganyar ya. Tepatnya domisili saya ada di Wonorejo.
Lanjut, untuk maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi P3 ini adalah merupakan pengenalan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak serta dapat melaksanakan tugas dan kewajiban pada program pemerintah di unit kerja serta dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sesuai dengan nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta, tentunya di lingkungan unit kerja kita, yaitu kalau unit kerja saya ada di SMP Negeri 10 Surakarta. Nah, untuk waktu pelaksanaan orientasi P3 ini kebetulan saya berada di angkatan pertama, yaitu dimulai ketika tanggalnya ini 9 itu adalah tanggal di mana tanggal yang sudah mewajibkan kita untuk absen. Tapi kalau dimulainya pembukanya adalah dari tanggal 3 September 2024 sampai dengan 30 September 2024 yang kemudian kita tutup di akhir ini adalah seminar kita. Nah, visi misi Kota Surakarta, tentunya visinya Kota Surakarta sendiri yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di samping visi tentunya ada misi ya. Misi Kota Surakarta ya, ini ada 7 yang sudah tercantum. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kemudian yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Dan yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat, tentunya yang saling menghormati. Lanjut, nah kalau ini adalah gedung kita ya, gedung kita tercinta SMP Negeri 10. Gedungnya sangat megah, sesuai dengan tentunya peserta didik dan guru-guru di dalamnya serta karyawan yang berkompeten. Nah, ini adalah tempat unit kerja saya yang tentunya ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk visinya dari SMP Negeri 10 yaitu terwujudnya peserta didik yang berperilaku terpuji, prima dalam prestasi, berbudaya lingkungan, dan aman serta berwawasan global. Visi SMP Negeri 10 sesuai dengan kurikulum yang terbaru yaitu yang pertama, meningkatkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global dan mandiri peserta didik untuk mencegah terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan budaya literasi dan numerasi. Yang keempat, mewujudkan budaya gotong royong dan peduli terhadap lingkungan. 5. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga sekolah. Yang keenam, mewujudkan kurikulum sekolah guyub rukun. Kemudian menumbuhkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta meningkatkan budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada sesama dan orang yang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menciptakan rasa cinta terhadap budaya bangsa dengan berbagai kegiatan sekolah. Tentunya ini adalah misi yang selalu saya ambil dalam pembelajaran seni budaya, yaitu rasa cinta terhadap budaya bangsa dengan berbagai kegiatan sekolah.
Karena kegiatan sekolah sendiri khususnya dalam ekskul dan saya membidangi di dalamnya yaitu ekskul seni tari, itu adalah menciptakan peserta didik yang mampu membuat suatu karya-karya yang inovatif sesuai dengan kreativitas mereka. Nah, untuk tujuan sekolah sendiri ada tujuan umum yang pertama itu adalah meningkatnya karakter peserta didik melalui pembiasaan serta keteladanan secara konsisten. Kemudian meningkatnya kemampuan akademik dan non-akademik melalui pembelajaran yang bermakna dan pengembangan bakat atau minat. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan literasi dan budaya literasi melalui kegiatan membaca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Meningkatnya kemampuan numerasi peserta didik melalui pembelajaran, kemudian meningkatnya kegiatan gotong royong dan peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan kebersihan kelas dan lingkungan serta Jumat bersih. Kemudian ada penanaman dan pemeliharaan pohon. Untuk tujuan selanjutnya yaitu meningkatnya kesadaran peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian ada pula terwujudnya kegiatan sekolah yang guyup rukun melalui kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk peserta didik pada khususnya ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada tujuan khusus, yaitu tujuan dari sekolah kita SMP Negeri 10 yang tercinta, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun kepada sesama dan orang yang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat terbentuk rasa cinta terhadap budaya bangsa melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di SMP Negeri 10 Surakarta. Nah, di sini juga ada program strategis satuan pendidikan yang diprogramkan oleh SMP Negeri 10 Surakarta, yaitu diantaranya adalah ada pemenuhan standar kompetensi lulusan atau SKL yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakter sekolah dan juga mengacu pada kurikulum Merdeka. Kemudian ada juga pengembangan proses pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter. Kemudian ada juga pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan berjiwa nasionalisme. Kemudian ada juga pengembangan sarana dan prasarana serta media pembelajaran yang berkualitas dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu. Kemudian ada juga pengembangan manajemen sekolah yang transparan, akuntabilitas dan bermutu. Serta yang ketujuh ada pengembangan lingkungan dan budaya sekolah yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran yang nyaman dan berkualitas. Kemudian ada juga pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan yang terakhir ada peningkatan kegiatan literasi dan numerasi sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir ini adalah sudah dilaksanakan di SMP Negeri 10, tepatnya ketika bel pembelajaran yaitu jam 7, ada kegiatan literasi dan numerasi. Ada diantaranya kalau Senin itu ada upacara, kemudian kalau Selasa ada kerohanian, Rabu ada literasi dan numerasi. Kalau Kamis itu sesuai dengan bidang saya Bapak Ibu, yaitu ada kegiatan Kamis berbudaya, dan kalau Jumat kegiatannya adalah yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu seperti olahraga dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ini adalah identifikasi isu ya, isu yang saya pantau, yang saya lihat di SMP Negeri 10, yaitu sesuai dengan pembelajaran saya yaitu seni budaya. Yang pertama, isu itu adalah kurangnya minat belajar siswa dalam praktek pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 10 Surakarta. Yang kedua adalah kurangnya media pembelajaran seni budaya yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 10 Surakarta. Dan yang ketiga adalah siswa kurang percaya diri dalam melaksanakan praktek gerak
tari ketika pembelajaran seni budaya khususnya yaitu pelajaran seni tari dikarenakan medianya kurang bervariasi ya. Sebelumnya perlu saya tambahin Bapak Ibu kalau seni budaya itu adalah mapel yang saling bersinergi, yaitu diantaranya adalah ada seni rupa, kemudian ada seni musik dan ada seni tari. Dan kebetulan fakultas saya itu adalah yang sesuai adalah seni tari, tetapi memang ketika kita masuk menjadi ASN P3K guru seni budaya harus mampu menguasai ketiga bidang tersebut. Nah ini isu yang saya angkat tadi, kemudian ada gagasan yaitu gagasan mengenai isu. Gagasan yang ingin saya lakukan adalah pemanfaatan media digital sebagai media pembelajaran siswa di SMP Negeri 10 Surakarta. Pemanfaatan media digital di sini adalah diantaranya yaitu pemanfaatan teknologi ketika pengajar sedang mengajar di kelas, yaitu selain ada buku-buku panduan, kemudian ada juga media, mungkin ada Canva, ada YouTube, dan kemudian nanti ada link penugasan lewat Google Form ya. Nah, dampak jika isu tidak terselesaikan, apakah dampaknya ya? Dilihat dampak yang saya pelajari adalah dampaknya adalah belajar siswa akan menurun jika siswa kurang fokus dalam belajar dikarenakan media yang kurang menarik. Padahal nilai-nilai mereka harus tuntas, diantaranya adalah tuntas di atas KKMJ. KKM yang diperlakukan sekarang yaitu untuk seni budaya adalah KKM-nya adalah 80. Nah, tujuannya dari ketika isu-isu tersebut terselesaikan dan tujuannya kita memakai pemanfaatan teknologi digital yaitu siswa menjadi lebih fokus belajar. Siswa menjadi lebih aktif dalam memperhatikan pelajaran. Siswa menjadi terampil dalam menggunakan teknologi digital. Kemudian mempertajam kemampuan daya ingat siswa. Tujuan di sini adalah meliputi ketika saya mengajar seni tari pada khususnya yaitu ketika saya praktek di dalamnya, karena pembelajaran seni budaya itu mencakup 3 hal. Ketika salah satu hal yaitu ketika saya memaparkan seni tari pada khususnya mempraktekannya, maka siswa masih berangan-angan, kok tari umpamanya tari gambyong ya diajarkan Bu Ahli seperti ini, padahal yang saya lihat seperti itu ya, yang benar itu yang bagaimana. Nah, maka saya akan menampilkan di sini beberapa video-video YouTube pembelajaran tari gambyong yang sesuai dengan ketentuan dari MGMP. MGMP adalah kumpulan belajar dari pengajar-pengajar khususnya di seni budaya. Nah, rencana kerja P3K, saya selaku sebagai ASN P3K mempunyai rencana kerja, Bapak Ibu. Rencana kerja ini khususnya mungkin ini adalah rencana kerja satuan setahun, kemudian ada rencana kerja tahunan, ada rencana kerja menengah. Nah, rencana kerjanya apa saja? Nah, ini ada rencana kerja tahunan, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Kemudian ada juga membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran, khususnya mencari sumber gambar serta video praktek pembelajaran seni tari. Kemudian ada mengunggah media pembelajaran yang berbasis PPT, video YouTube, Canva, atau mungkin juga yang saat ini sedang ngetren yaitu TikTok ya. Karena pembelajaran seni tari, pembelajaran seni ya, itu bisa diakses dengan mudah TikTok sesuai dengan era zaman perkembangan sekarang ya. Peserta didik kita kan mahir-mahir itu dalam main TikTok. Kemudian dimanapun dan oleh siapapun. Dan melaksanakan pembelajaran seni budaya yang menyenangkan melalui media pembelajaran berbasis aplikasi PPT, video YouTube dan Canva. Dan nantinya pada akhirnya adalah mereka mempunyai link-link yang bisa kita jadikan sebagai bertukar wawasan. Nah, ini adalah rencana kerja yang akan saya lakukan sebagai kurun waktu P3K 5 tahun, yaitu rencana kerja menengah. Di tahun pertama tentunya saya adalah tahun kegiatan bab pengenalan tentang apa Bapak Ibu? Pengenalan pembelajaran lewat media digital yang saya angkat tadi. Nah, kegiatannya berupa membuat media pembelajaran seni budaya yang menarik. Itu adalah tugas saya dalam membuat media pembelajaran
berpikir bagaimana anak-anak peserta didik kita supaya minatnya, tumbuh kembangnya dalam merespon pendidikan seni budaya khususnya dapat lebih semangat. Nah, kontribusinya terhadap SMP 10 sendiri itu adalah sesuai dengan terwujudnya peserta didik yang berperilaku terpuji, prima dalam prestasi, berbudaya lingkungan, aman dan berwawasan global. Kemudian untuk yang tahun kedua yang akan saya lakukan adalah pelaksanaan pembelajaran dengan internet di sekolah, berbasis internet. Maksudnya di sini adalah seperti mengisi konten materi seni budaya, yaitu pembelajaran saya bisa saya kirimkan lewat link YouTube. Ketika sudah sampai di rumah, mereka bisa mengakses. Oh, itu adalah pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi pagi di sekolah. Mungkin maksudnya Bu Ani seperti itu. Jadi praktek-prakteknya ada konten-kontennya, bisa dilihat dari link YouTube. Kemudian untuk yang tahun ketiga adalah pelaksanaan praktek pembelajaran dengan mengirimkan tugas lewat internet. Nah, ketika tugas-tugas tersebut sudah ketika pembelajarannya sudah berlangsung, kemudian ada tugas-tugas, maka kita juga menggunakan internet. Nah, tugas kita itu bisa kita salurkan di lewat mungkin saya akan menggunakan, nanti akan saya nilai di link YouTube kalian ataupun lewat media TikTok, ataupun nanti kalau tugas penilaian yang akademiknya nanti kita bisa kirimkan di Google Form. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, kegiatan ini selaras dengan meningkatnya kemampuan akademik dan non-akademik melalui pembelajaran yang bermakna dan pengembangan bakat atau minat. Tahun yang keempat, penilaian tugas-tugas, masih penilaian sesuai dengan yang tadi, penilaian lewat link YouTube, Canva, atau mungkin Capcut, apa namanya sekarang? Capcut ya, panggilnya apa? CapCut ya. Kemudian mungkin juga lewat Quizizz atau juga mungkin lewat Google Form ya. Itu juga akan meningkatkan karakter peserta didik melalui pembiasaan serta keteladanan secara konsisten. Kemudian yang kelima, tahun kelima ini adalah tahun bagi kontrak P3K yang terakhir, tapi insya Allah semoga kita berdoa bahwa tahun-tahun berikutnya kita tetap mendapatkan kontrak terbaru. Nah, yang tahun kelima yang akan saya lakukan adalah cita-cita saya adalah setiap siswa memiliki link aplikasi internet yang berisi tugas-tugas video, praktek gerak tari maupun pembelajaran seni budaya lainnya pada pembelajaran. Nah, maksudnya di sini ada saya bisa melihat, oh ternyata peserta didik kita di link YouTube-nya itu atau mungkin di TikTok-nya itu isinya tentang materi pembelajaran seni, dan intinya adalah materi pembelajaran yang bersifat positif dan banyak mengandung positifnya dibanding banyak mengandung negatifnya. Dan tentunya untuk kontribusi dari SMP Negeri 10 termasuk pembiasaan ini dapat meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik juga melalui pembelajaran yang bermakna dan mengembangkan bakat mereka sesuai minat. Jadi kalau kita sudah berbakat dan kita mempunyai minat, tentunya dapat lebih mengolah kreativitas kita dalam pengembangan. Nah, ini adalah manfaat. Sekarang kita berlanjut ke manfaat. Apa manfaat yang bagi kita yang bisa kita ambil? Nah, manfaatnya sendiri bagi guru, bagi pengajar adalah ada dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya mendorong siswa untuk senantiasa bersemangat dan bermotivasi tinggi. Kemudian ada juga dalam proses pembelajaran guru harus mempersiapkan saran dan metode pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan memudahkan pemahaman materi. Kemudian setiap guru hendaknya mempersiapkan rancangan pembelajaran yang baik, itu seperti yang kita lihat yaitu modul ajar, dan memberitahukan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan kita capai supaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariasi dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian manfaat bagi siswa yaitu dengan pembelajaran menggunakan media digital berupa video YouTube, Canva, TikTok, hendaknya siswa memanfaatkannya dengan baik sehingga kemampuan siswa meningkat.
Kemudian ada juga dengan menggunakan media tersebut di atas ya, seperti yang saya bacakan tadi, hendaknya siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dan manfaatnya bagi sekolah, sekolah hendaknya mendorong guru untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya dalam metode pembelajaran yang bervariasi karena dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah tersebut. Nah, kesimpulan kita ada di detik-detik terakhir ini ketika saya membuat ini, Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran yang saya laksanakan di tahun pertama sudah saya laksanakan, dan cita-cita saya sampai 5 tahun ke depan adalah pembelajaran bisa berpusat penuh pada anak. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil materi yang harus dikuasai oleh peserta didik dan dengan terbatasnya media pembelajaran, maka dengan aplikasi digital harapannya peserta didik dapat lebih semangat serta mudah mengakses tugas-tugas serta penilaian agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung menyenangkan sehingga dapat memberikan peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Untuk sarannya, dengan media berbasis digital khususnya video, Canva, serta tugas-tugas yang disertai Google Form maupun YouTube dan sebagainya berbasis teknologi digital, diharapkan peserta didik dapat lebih mudah dalam mengakses materi sehingga juga lebih mudah mengakses tugas-tugas dan penilaian agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif siswa. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan ketika saya melakukan diskusi dengan Bapak mentor kita ya, kemudian diskusi dengan teman-teman juga. Saya banyak meminta saran dari Bapak mentor, juga meminta saran dengan teman-teman. Ini ada foto-foto saya ketika di sudut kerja tetap memakai pakaian orientasi ya, karena memang kita sedang melaksanakan orientasi ini. Nah, akhir kata izinkan saya untuk berpantun untuk menutup orientasi saya hari ini. Beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah buat pacar. Kita sudah punya suami istri ya, jadi bukan buat pacar ini ya. Cukup sekian presentasi saya. Semoga acara selanjutnya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Terima kasih. Wah, seru sekali ya. Tadi sudah disampaikan mengenai media digital dalam pembelajaran seni budaya, sehingga sepertinya nanti anak-anak semakin termotivasi untuk belajar seni budaya yang lebih menarik lagi. Semoga amin. Baik, selanjutnya adalah sesi saran dan pesan dari Bapak mentor kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Eko Sutrisno SPD. Kami haturkan kepada Bapak Eko untuk memberikan saran. Kami persilahkan. Terima kasih. Langsung saja, waktunya sudah. Ya. Isu-isu yang diangkat memang bagus, artinya itu isu-isu yang betul-betul mengarah kepada apa yang memang menjadi pembelajaran dari seni budaya. Ya. Oleh sebab itu sangat menarik untuk isu-isu ini dijalankan dengan berbagai macam program. Hanya tadi beberapa sudah diprogramkan. Hanya pada yang akhir itu tujuannya sebaiknya link siswa nanti jangan hanya berisi materi, ya, tetapi yang paling penting lagi adalah hasil belajar dari siswa, di mana itu bisa menunjukkan bisa menjadi evaluasi bagi kita bahwa pembelajaran dengan usaha-usaha yang Anda lakukan melalui program-program itu betul-betul terlihat. Ya itu apa? Terutama ya hasil belajarnya berupa karya siswa, di mana belajar mereka melalui
media-media sehingga mestinya semakin lebih bagus. Nah, hasilnya juga nanti diwujudkan dalam bentuk karya, dilewatkan medianya itu sehingga dalam penilaian pun gampang. Baik karya tampilan tari itu nanti yang baik mestinya gitu. Maupun karya tari, artinya tampilan tari itu, kalau tampilan tari artinya dia niru tari gambyong, ya sudah sesuai dengan itu, tariannya gambyongnya bagus ya. Ya. Kemudian juga mungkin karya-karya tari hasil inovasinya, mungkin dia setelah melihat-lihat macam-macam malah bisa menghasilkan inovasi tari apa ya, kreativitas sendiri. Nah, kreativitas sendirinya itu juga disebarkan lewat linknya. Ya, siapa tahu nanti justru mendunia dari anak-anak karena bisa menghayati, bisa melaksanakan gerak tarinya dengan lebih bagus. Nah itu harapannya kita. Jadi jangan hanya yang kognitif. Ya. Terima kasih. Pesannya ya sama dengan yang lain, yaitu untuk nanti hasilnya ini di copy, di perpustakaan diberi, ya, untuk nanti pakai cek ya kalau nanti sudah dilaksanakan belum ya. Dan saya kira itu nanti juga harus kolaborasi juga dengan guru-guru yang lain, terutama seni budaya, tidak hanya di sekolah tapi mungkin juga di MKMP. Syukur dengan sekolah-sekolah lain di kota-kota lain. Saya kira itu aja. Terima kasih. Sudah baik. Terus Pak Eko saran dan masukannya. Ada tambahan dari Ibu? Cukup sekian Matur suwun. Oke. Baik, berarti telah sampailah kita di penghujung acara. Jadi kita tadi juga sudah mengetahui ya mengenai pemaparan Bu Agni mengenai pemanfaatan media digital di pembelajaran seni budaya. Dalam kesempatan terakhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu dan menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai moderator. Semoga ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya juga akan menutup seminar pada hari ini dengan pantun. Tadi karena tentang kebaya merah buat pacarnya, kebaya putih buat si dia. Wah, ada dua ini. Terima kasih Bu Agni atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.